suci Ramadan. Audisi pemilihan Ustadz dan Ustazah remaja menjadi suatu ajang yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Tahun ini merupakan Pintar Season 8 yang dilakukan audisinya secara online. Antusiasme dari peserta Ustadz dan Ustazah dari kabupaten kota juga mengikuti audisi online kali ini cukup tinggi, dan kategori Ustazah menjadi kategori peserta terbanyak. Inilah dua cuplikan dari dua peserta audisi kategori Ustazah Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sahabat dai dimanapun kalian berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, di mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, laki-laki dan perempuan, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam mudah-mudahan sentiasa mengalir deras kepada manusia pilihan, manusia agung, nabi dan rasul pemimpin umat yang akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir nanti. Beliau adalah baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini, saya Kalista Delicia dari SMA IT Iqra akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Tumbuhkan Prestasi Menuju Generasi Islami di Zaman Serba Teknologi. Hadirin rahimakumullah, peran generasi muda adalah menentukan masa depan atau nasib suatu bangsa. Jika para pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika para pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika para pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya berwibawa. Karena pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia." Sebagaimana Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya pernah berkata, "Ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, qudsu min anfusikum wa antum syababun." Pergunakanlah masa muda kalian dengan baik. Fa inni wallahi wa ra'aitu ila fi syababi. Karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat yang paling tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Hadirin rahimakumullah, seiring dengan derasnya arus globalisasi yang membawa kita pada kemajuan zaman dan teknologi yang tidak terkendali, merupakan suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dianugerahi bentuk pikiran yang maju ke depan, mata yang melihat masa depan, tangan yang bersalaman meski berjauhan, dan wajah yang bisa dipercantik dengan filter Instagram. Namun justru akan sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan karena tidak sedikit generasi muda yang menyalahgunakan teknologi. Contohnya mulai dari penggelapan aplikasi online sampai dengan prostitusi online. Hadirin rahimakumullah, timbul pertanyaan dalam benak kita, bagaimana kita sebagai generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, harapan orang tua, dan juga harapan mertua dapat terhindar dari penyalahgunaan teknologi sehingga terjerumus dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jawabannya adalah kita harus semangat menuntut ilmu pengetahuan umum dan memperdalam ilmu agama. Ilmuwan Albert Einstein juga pernah berkata, ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama adalah lumpuh, dan ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat
wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbi rasulillahi jami'in. Amma ba'du. Sanak BTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan yang istimewa, bulan yang dinanti-nanti umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Berbicara tentang Ramadan ini seru loh, Bro. Loh, kok seru? Ya iyalah, kan hanya di bulan ini ada istilah takjil, taraweh, bukber, dan sahur. Tapi ternyata ada yang paling utama dan super istimewa dari Ramadan. Apa itu? Sanak BTV ada yang tahu? Jawabannya karena ada BBM. Apaan tuh? Bahagia, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul ramadana syahrul mubarak. Iftadhallahi alaikum siyamu waftahu fiha abwabul jannah wa yaghlaqu fiha abwabul jahim." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, maka kalian diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebab di bulan ini pintu-pintu surga akan terbuka dan pintu-pintu neraka akan tertutup. Lalu bagaimana cara memperoleh bahagia, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan melaksanakan amalan di bulan Ramadan. Salah satu amalan di bulan Ramadan adalah perintah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dengan berpuasa kita dididik untuk jujur, dengan berpuasa kita dididik untuk menahan hawa nafsu, dengan berpuasa kita dididik untuk peduli dengan sesama, dan dengan berpuasa dosa-dosa kita yang telah lampau akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tempatnya salah dan khilaf, tapi kalau jika kita melaksanakan ibadah puasa, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban khairul lahu taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang orang yang mendirikan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi sayang seribu sayang, ternyata masih banyak yang tidak puasa. Ada yang makan di siang hari, nyam. Ada yang minum es siler di siang bolong, glek. Bahkan ada yang merokok di sore hari, pus. Nauzubillahi min zalik. Sanak BTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyaknya keistimewaan dan pahala di Ramadan ini, tidak mungkin kalau kita lewatkan sia-sia. Apalagi kalau tidak puasa, karena puasa adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata alaiha siyamuhu sama anhu walihu. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia meninggalkan hutang puasa, maka walinya lah yang membayar puasa itu. Sanak B.
Ratusan peserta ikut mengirimkan video ceramah pada sesi pendaftaran yang dibuka pada awal bulan lalu, dan peserta yang ikut mendaftar mulai dari kategori usia 12 tahun hingga dengan 19 tahun. Inilah dua video peserta pintar kategori ustazah dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Allah berfirman, Samping Pak Mamat, duduknya sambil makan ketupat. Wahai umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sanak BITV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya Ananda di depan sanak semua bukan untuk bernyanyi, melainkan berceramah singkat yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sanak BITV yang saya banggakan, sebagaimana diketahui tingkat kemiskinan di negara kita mengalami peningkatan yang signifikan. Padahal bukankah kemiskinan dapat mengakibatkan kekurangan, kejahatan, dan bahkan jurang kekufuran? Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan ini, maka wajib bagi kita semua, baik yang cantik atau biasa saja, baik yang ganteng atau biasa saja, dan baik penjabat rakyat jelata, wajib untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta taat kepada Rasul pemimpin umat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ayat 56 surat An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan jalankanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan lalu apa yang dimaksud dengan zakat? Ada yang tahu apa itu zakat? Baiklah, secara etimologi, zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara terminologi, zakat dinyatakan bahwa adalah sejumlah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang menerimanya. Para sahabat sanak BITV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menginginkan agar harta tidak hanya bergulir dari tangan si kaya ke tangan si kaya saja, tapi harus dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang miskin. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempercayakan kepada orang-orang miskin. Jika konglomerat tidak mau membayar zakat, tidak ada bedanya dengan perampok jahat. Perilakunya seperti pencuri keparat, sifatnya laksana para koruptor sang pengkhianat. Para sahabat sanak BITV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Mohon maaf apa salah kata dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ananda mengakhiri ceramah, izinkan Ananda berpantun. Bu Rahma membeli kentang, membelinya dengan Pak Tata. Saya Leska Maisyita, penceramah dari Lintang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, atan masya ila bahdad wala tansa imma duribat idza kuntum umat Muhammad ajibu salam fi minasyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa pula kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di era yang serba canggih ini, kebebasan makin merajalela, bahkan mengarah ke perzinaan.
Allah berfirman pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa asa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina, karena zina adalah jalan yang keji dan adalah jalan yang buruk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada dua perbuatan yang harus kita hindari dalam pergaulan. Yang pertama, ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat adalah perbuatan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang mengarah ke perzinaan. Apalagi di zaman sekarang sudah difasilitasi yang namanya setan gepeng. Mau pencet di sana mudah, mau pencet di sini mudah. Mau cari pasangan yang bagaimana dan rupanya bagaimana, setan gepeng siap melayani 24 jam. Di era saat ini, yang belum tahu kenalan, yang udah kenalan tambah dekat, yang tambah dekat makin lengket bagaikan permen karet. Pagi-pagi udah chattingan, siang-siangnya teleponan, sorenya janjian, malamnya kok ketemuan. Nah, itu yang namanya ikhtilat. Di era sekarang, lidah tidak perlu berbicara, mata tidak perlu memandang, tetapi tangan bisa langsung berbicara dan melihat di mana bebek berada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua adalah berkhalwat. Apa itu khalwat? Khalwat adalah perbuatan yang lebih keji daripada perbuatan berikhtilat. Mengapa hadirin? Hal ini dikarenakan apabila ada satu pasangan, seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdua-duaan di tempat sepi, siapa yang ketiganya hadirin? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, beliau berkata, apabila seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdua-duaan tempat sepi, maka yang ketiganya adalah syaitan. Mengenai syaitan, Imam Al-Munawir pernah berkata dalam kitabnya Baitul Qadir, beliau berkata, syaitan adalah orang ketiga apabila seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdua-duaan tempat sepi, sehingga syahwat mereka pun bergejolak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syaitan akan selalu membisikkan kepada telinga manusia akan kenikmatan dan keindahannya duniawi. Tapi ingat hadirin bahwa kenikmatan dan keindahan ini hanya akan bersifat sesaat, juga akan membawa kita ke dalam penyesalan yang berkepanjangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita menjauhi yang namanya perzinaan. Apalagi di zaman sekarang, pemuda-pemudi Islami suka mencari kesempatan dalam kesempitan. Ratusan peserta bersaing pada audisi Pintar Season 8 kali ini, mulai dari kota Bengkulu hingga 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan pada episode kali ini, inilah 3 cuplikan video dari peserta kategori Ustazah Kabupaten Bengkulu Utara. Islam sesuai dengan ahli al-sunnah wa al-jamaah. Nah, Syekh Mustafa Al-Ghalayaini pernah berkata, Inna fi adis subani amrul ummati wa sanak-sanak BNTV yang saya sayangi, yang insya Allah dirahmati oleh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta kru BETV yang berbahagia, sanak BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari, minggu terus berlalu, bulan terus berjalan, bahkan tahun pun terus beruntun. Sadar atau tidak, cepat atau lambat, setiap manusia pasti akan sampai pada titik akhir kehidupan yang disebut dengan kematian, betul? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Siapa yang bawa maut? Ada yang tahu? Ya, namanya malaikat maut. Kalau malaikat maut sudah membawa maut, maka dia akan mulai mewafatkan dan meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya? Terdapat di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 11 paling bawah belah kanan yang berbunyi, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu bahwasanya setiap yang memiliki nyawa akan diutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Sedangkan yang namanya mati tidak ada yang tahu, betul? Dan tidak ada yang tahu kapan dan siapa yang bakal duluan. Mungkin saja saya yang duluan, pemirsa yang belakangan, ataupun sebaliknya, pemirsa yang duluan, saya yang belakangan. Itu semua tidak ada yang tahu. Yang paling terpenting sekarang adalah mempersiapkan bekal-bekal sebelumnya datang yang namanya kematian. Karena kematian itu lain tempatnya, maka lain pula keadaannya. Bisa jadi sekarang, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, betul? Karena kalau kita sibuk mempersiapkan bekal-bekal dunia, maka semua bekal itu akan kita tinggalkan di dunia. Mobil yang mewahkah, pakaian yang glamourkah, istri yang cantik, suami yang ganteng, semua itu akan kita tinggalkan bila kita dihadapkan dengan yang namanya kematian. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikra hadimil ladat ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat si pemutus segala kelezatan. Apa itu? Ya'nil maut, yaitu adalah kematian. Sanak BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Mari kita persiapkan bekal-bekal sebelum datang yang namanya kematian. Apa sih persiapannya? Sanak BETV ada yang tahu? Ya, salah satu persiapan yang paling penting adalah taubat. Kita Hari Raya Imlek di tahun baru, makan daun salam di jalan yang berdebu. Yang nonton harap balik dahulu, karena garis tanyun dalam ingin berceramah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalamu wal kitabatul lil qiraah wal qiraatul lil ma'rifah wal ma'rifatul lil ibadah wal ibadatul lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang arif bijaksana beserta sanak-sanak BETV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan tentang pembinaan mental remaja. Nabi Ibrahim pernah berdoa seperti yang tersurat dalam Al-Quran surah Al-Ibrahim ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimus salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ya Allah, Engkau jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga ibadah salat dan juga anak cucu kami. Moga-moga Engkau kabulkan doa kami. Oleh karena itu, putra-putri kita, pemuda-pemudi dan remaja lebih sungguh-sungguh kita didik untuk menjalankan sholatnya. Karena apa? Ya karena sholat akan menjadi suatu pembeda antara remaja Islam dari remaja-remaja non-Islam, yang mana mereka juga diharapkan untuk menegakkan agama Islam sesuai dengan ahli al-sunnah wa al-jamaah. Nah,
Syekh Mustafa Al-Ghaliyaini pernah berkata, "Inna fi adis-subani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan generasi penerus nasib satu kaum dan di kaki generasi penerus kehidupan suatu kaum, maju dan mundurnya suatu kaum itu terserah pada generasi mudanya. Oleh karena itu, masalah pemuda merupakan persoalan yang sangat penting, mulai dari akil sampai menginjak masa pancaroba. Hadirin sekalian, ada yang tahu apa itu masa pancaroba? Ya, jawabannya yaitu adalah masa kegoncangan. Jikalau mereka mempunyai keinginan atau cita-cita, maka semangatnya akan meluap-luap. Meskipun mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang kadang-kadang tidak sesuai dengan anjuran agama Islam. Oleh karena itu, orang tua harus mengetahui watak dan kebutuhan anak kita. Selanjutnya, kita anjurkan mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, agar mereka tidak terjerumus untuk masuk ke dalam dekadensi moral. Makanya sangat penting sekali kita isi pikiran mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan pendidikan yang bermanfaat, agar mereka menjadi pemuda yang sejati. Hadirin sahabat-sahabat BTV yang dimuliakan oleh Allah. Sekali melihat penjelasan ini, penting sekali bagi pemuda menegakkan agama Islam agar mereka bisa menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Maka jika memang kalian adalah seorang pemuda, maka tunjukkanlah kepada dunia bahwa kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang berguna bagi generasi-generasi selanjutnya.